Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1811. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami menyertai Nabi SAW dalam suatu peperangan. Lalu ada seorang muhajirin mendorong seorang ansor. Kemudian orang ansor itu mengatakan, hai orang-orang ansor, kemarilah. Seorang muhajirin itu juga mengatakan, hai orang-orang muhajirin, kemarilah. Lalu Nabi SAW bertanya, mengapa masih ada panggilan dengan cara jahiliyah? Orang-orang menjawab, ya Rasulullah, tadi ada orang muhajirin mendorong seorang ansor. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah panggilan dengan cara jahiliyah itu, karena demikian itu menimbulkan kejelekan. Hal itu didengar oleh Abdullah bin Ubay. Lalu ia berkata, mereka benar-benar telah melakukannya. Sungguh, jika kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang lebih kuat akan mengusir orang-orang yang lebih lemah dari Madinah. Kata Umar, izinkan saya memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah SAW menjawab, biarkan, aku lepaskan dia. Tidak pernah ada orang, jangan sampai maksudnya ada pernah orang berkata bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Lihat hadis nomor 1832. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3518. Hadis nomor 1812. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang saling mencaci. Cacian yang mereka ucapkan itu dosanya dipikul oleh orang yang memulai cacian, selama orang yang dizalimi tersebut tidak melampaui batas. Hadis Muslim nomor 1813. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku disakiti oleh manusia karena dia mengucapkan, aku gagal karena waktu. Karena itu janganlah kamu mengucapkan, aku gagal karena waktu. Karena akulah yang berhak atas waktu. Akulah yang menggantikan malam dengan siang. Kalau aku mau, maka akan aku cabut saja malam dan siang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4826. Hadis Muslim nomor 1814. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, janganlah kamu memaki waktu, karena Allah lah yang berhak atas waktu. Hadis Muslim nomor 1815. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu mengacungkan senjata kepada saudaramu, karena kamu tidak tahu, jangan-jangan setan meneruskan senjata di tanganmu itu ke tubuh saudaramu, sehingga kamu terjerumus ke dalam jurang neraka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7072. Hadis Muslim nomor 1816. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyuruh orang yang menyedekahkan panah di masjid agar dia tidak membawanya kecuali dengan memegang pada bagian yang tajam, agar tidak mengenai orang-orang yang ada di masjid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7073 dan 7074. Hadis Muslim nomor 1817. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Bila kamu berjalan di suatu majelis atau di pasar dengan membawa panah, maka peganglah pada bagian yang tajam." Pada bagiannya yang tajam. Lalu peganglah pada bagiannya yang tajam. Kemudian peganglah pada bagiannya yang tajam. Jadi sampai 3 kali Rasulullah SAW berucap. Kata Abu Musa, "Demi Allah, kami tidak mati sehingga sebagian kamu menutup, membungkus mata panah agar tidak mengenai orang lain." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7075. Hadis Muslim nomor 1818. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, "Apabila kamu berkelahi dengan saudaramu, maka janganlah kamu menampar wajahnya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2559. Hadis Muslim nomor 1819. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kamu berkelahi dengan saudaramu, maka hindarilah memukul wajahnya. Karena Allah telah menciptakan Adam dengan rupa dan bentuk wajahnya." Hadis Muslim nomor 1820. Artinya, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Nabi SAW dalam suatu perjalanan, ada seorang perempuan Ansor naik onta. Lalu ontanya berontak. Kemudian dia mengutuk ontanya tersebut. Hal itu didengar oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Turunkanlah beban di atas onta itu dan lepaskanlah onta tersebut karena dia dikutuk." Kata Imran, "Sepertinya aku sekarang melihat onta tersebut berjalan bersama orang banyak tanpa ada seorang pun yang ingin menaikinya." Hadis Muslim nomor 1821. Artinya, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pelaknat itu tidak bisa menjadi syuhada atau para syahid, dan tidak bisa memberi manfaat, memberi syafaat pada hari kiamat." Hadis Muslim nomor 1822. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada orang berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah orang-orang musyrik agar celaka." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat." Hadis Muslim nomor 1823. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
apabila seseorang mengatakan, celakalah orang-orang itu, maka dia sendiri yang lebih celaka daripada mereka. Kata Abu Ishaq, yaitu putra dari Muhammad bin Sufyan, aku tidak tahu apakah dibaca nasab ahlakahum ataukah dibaca rafa ahlakuhum. Hadis Muslim nomor 1824. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, celakalah orang-orang yang memfasih-fasihkan pembicaraannya. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis Muslim nomor 1825. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, 2 orang bertamu kepada Rasulullah SAW, lalu kedua orang itu membicarakan kepada beliau sesuatu yang tidak aku ketahui, sehingga keduanya membuat Rasulullah SAW marah. Lalu beliau melaknat dan mengolok-olok mereka. Setelah kedua lelaki itu keluar, aku berkata, ya Rasulullah, 2 orang lelaki tadi tidak memperoleh kebaikan sebagaimana yang diperoleh orang lain. Rasulullah SAW bertanya, apa maksudnya? Aisyah menjawab, Anda telah melaknat dan mengolok-olok mereka berdua. Lalu Nabi SAW bersabda, tidakkah kau tahu apa yang aku persyaratkan kepada Tuhanku? Kata Aisyah, selanjutnya Rasulullah SAW mengucapkan, ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Kalau ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal itu sebagai pelebur dosanya dan sebagai pahala baginya. Hadis Muslim nomor 1826. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Ummu Sulaim memiliki seorang anak yatim perempuan. Ummu Sulaim adalah ibu Anas. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat anak yatim tersebut. Lalu beliau mengatakan, kamu memang sudah besar, tapi belum dewasa. Mendengar itu, anak yatim tersebut kembali ke Ummu Sulaim sambil menangis. Lalu Ummu Sulaim bertanya, ada apa denganmu, hai anakku? Anak perempuan itu menjawab, Nabi SAW mengatakan kepadaku bahwa aku belum dewasa. Jadi sekarang ini aku tidak akan dewasa. Ummu Sulaim segera keluar dengan naik keledainya. Setelah bertemu Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Ummu Sulaim, ada apa denganmu, hai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, wahai Nabi, apakah Anda telah mengucapkan kata-kata yang menyedihkan anak perempuanku yang yatim? Rasulullah SAW bertanya, apa maksudmu, wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, kata anak perempuanku, Anda telah mengatakan bahwa dia tidak dewasa. Lalu Rasulullah SAW tertawa. Kemudian beliau mengatakan, hai Ummu Sulaim, tidakkah kau tahu syaratku terhadap Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. Aku katakan kepada Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Aku bisa bersikap ridho sebagaimana orang lain, dan aku juga bisa marah sebagaimana orang lain. Jika ada seorang umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak, aku ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal itu sebagai
pelebur dosanya dan sebagai pahala yang mendekatkannya kepadamu pada hari kiamat. Kata Abu Ma'an, lafal yatimah yang disebutkan 3 kali itu seharusnya dengan bentuk tasghir dengan bunyi yutaimah. Hadis Muslim 18:27. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika aku bermain bersama anak-anak, lalu Rasulullah SAW datang. Kemudian aku bersembunyi di balik pintu. Kata Ibnu Abbas, lalu Rasulullah SAW mendekat, lalu beliau menepukku dari belakang. Kata beliau, pergilah, panggil Muawiyah kemari. Kata Ibnu Abbas, setelah aku datang, aku beritahukan kepada Rasulullah SAW, Muawiyah sedang makan. Lalu Rasulullah SAW menyuruhku lagi, pergilah, panggil Muawiyah kemari. Kata Ibnu Abbas, setelah aku datang, aku beritahukan lagi kepada Rasulullah SAW, Muawiyah masih makan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, rupanya Allah tidak membuat perutnya kenyang. Kata Ibnul Musamma, aku tanyakan kepada Umayyah, apa maksud menepuk dari belakang? Dia menjawab, menepuk pada bagian tengkuk. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.